Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kepada penghormatan kepada Ustaz dan seluruh santri dan pengurus jamaah sekalian. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ajaran kedua, pembacaan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustaz Salim. Kepada beliau dipersilahkan. Udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Syukran. Tabarakallahu ta'ala. Yang ketiga, kultum yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz Helmi Ahlayuda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustaz dan hadirin yang berbahagia, baiklah pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul manusia berada pada dua potensi. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan.
pada diri kita ini ada dua potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah potensi kemalaikatan dan yang kedua adalah potensi kebinatangan. Malaikat adalah simbol ketaatan, malaikat adalah simbol kebaikan. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Hal ini wajar karena memang zat malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Di sisi lain, potensi kita adalah potensi kebinatangan, di mana binatang adalah simbol dari perbuatan buruk, simbol dari rasa tidak tahu malu, simbol dari keburukan. Mengapa? Karena memang binatang tidak dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbuat apa saja tanpa rasa malu di depan banyak orang. Nah, kita manusia berada pada dua potensi ini, potensi malaikat dan potensi kebinatangan yang saling tarik menarik. Apabila kita menajamkan sifat-sifat kemalaikatan, maka menajamkan sifat-sifat kemalaikatan, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, apabila kita menajamkan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat perbuatan buruk, maka kata Al-Quran, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Nah, berada pada dua tarikan ini sehingga kita mampu menjadi manusia dengan tipikal yang ideal dengan mengedepankan sifat-sifat kemalaikatan itu tidaklah mudah. Ada tantangan dan rintangan, ada ujian dan hambatan. Apalagi kita tahu bahwa sifat dari iman kita ini yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Dia bisa bertambah dengan kebaikan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lagi apabila kita ingin memaksimalkan potensi-potensi kemalaikatan yang ada pada diri kita, menjadikan iman kita bertambah, maka kita mulai dengan perbuatan-perbuatan yang baik sekecil apapun. Ibarat tetesan air dalam sebuah bejana. Kecil memang airnya, satu demi satu jatuh, tapi apabila dikumpulkan dalam waktu yang lama, maka insya Allah bejana itu akan penuh terisi dengan air. Maka jangan pernah remehkan perbuatan-perbuatan kecil. Asalkan itu perbuatan baik, maka tercatat di hadapan Allah sebagai kebaikan. Di dalam hadis juga ditegaskan kepada kita, apabila seorang hamba berniat melakukan kebaikan, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat niat baiknya. Apabila kebaikan yang dia niatkan dan benar dilakukannya, maka Allah perintahkan lagi malaikat untuk mencatat satu kebaikan lagi. Maka dia mendapatkan dua kebaikan, satu karena niat baiknya, dua karena dia merealisasikan niatnya. Sebaliknya, apabila seorang hamba berniat melakukan perbuatan buruk tapi tidak jadi dilakukannya, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Tapi apabila dia benar melakukan keburukan, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat satu keburukan saja, tapi tidak dengan niat buruknya. Demikianlah kebaikan Allah untuk kita semua. Tidak lain agar kita semua mampu memaksimalkan potensi-potensi kebaikan pada diri kita. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan menyadari bahwa ada potensi yang harus kita pertajam pada diri kita, itu potensi kebaikan dan kemalaikatan, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dan semoga kita semua diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada saudara kita telah menyampaikan kultum. Semoga Allah mudahkan kita dalam berbuat taat kepadanya. Di sini kita perlu memahami maksudnya taatan yang dimaksud di sini adalah mendahulukan yang wajib banding yang lain. Begitu saudara. Dengan nanti kita melakukan hal yang membuat sunat dan meninggalkan yang wajib. Na'udzubillah. Itu yang dimaksud. Masya Setelah Allah. wajib ini baru kita laksanakan sunat. Ya benar. Contoh saja, Setuju. haji bersedekah tapi hutang tak bayar. Benar itu benar. Itu namanya meninggalkan yang wajib, lakukan sunat. Itulah kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salat sunnah tapi wajib tinggal.